Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hari ini saya akan mereview ulang tentang pencabutan implan 12. Sebelum kita ke tindakan, pertama-tama yaitu mempersiapkan alat. Nah, alat-alatnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah perban, kemudian pinset anatomis, kemudian klem U, kemudian klem lengkung, skalpel, sepasang sarung tangan, kemudian duk steril berlubang, kemudian korentang, kemudian 4 kom atau 4 cucing. Yang pertama isinya air DTT, kemudian air klorin, kemudian betadin, kemudian depres. Kemudian lidokain 2%. Kemudian bengkok, kemudian perlak dan pengalas, kemudian sepet, kemudian Hansaplast, dan celemek. Setelah alat sudah kita siapkan, kemudian kita tanyakan ke pasiennya alasan untuk dicabut itu karena apa? Apakah karena pengen hamil lagi ataukah memang waktunya sudah habis? Nah, setelah ibunya sudah menjawab bahwa ibunya ingin hamil lagi, maka selanjutnya adalah kita tanyakan apakah ibunya sudah tahu prosedur atau cara tentang pelepasan implan. Kalau ibunya menjawab belum tahu, berarti kita menjelaskan bahwa nanti untuk pelepasannya itu akan dibuat luka seperti pada saat memasang kemarin, yaitu diberi luka, kemudian dikasih anestesi, kemudian baru dikeluarkan batang implannya. Kalau ibunya sudah memahami, kemudian kita tanyakan apakah waktu pemasangan kemarin ibunya itu alergi atau ibunya merasa pusing atau muntah, ya. Kalau ibunya menjawab tidak ada reaksi apa-apa, berarti ibunya tidak alergi. Selanjutnya, karena pasien sudah tidak menjawab tidak alergi, kemudian pasien disuruh mencuci lengan yang dipasang implan. Ibu, lengannya dicuci ya Bu ya, yang kemarin yang dipasang implan nanti dicuci di kamar mandi itu, dicuci pakai air mengalir, kemudian dikasih sabun, kemudian dibilas dengan air bersih ya Ibu ya. Dan di sana nanti ada lap, Ibu lap setelah Ibu bilas ya. Setelah ibunya selesai, ibunya dipersilahkan naik ke tempat tidur. Monggo ibu silahkan berbaring di tempat tidur. Kemudian setelah ibunya berbaring seperti ini, setelah berbaring ibunya di tempat tidur seperti ini, kemudian dipasang perlak pengalas. Permisi ya ibu ya, saya pasang perlak pengalasnya. Kemudian setelah ibunya sudah memposisikan seperti ini, kemudian kita raba kapsulnya. Oh, kapsulnya masih terpasang bagus Ibu, nanti untuk melepasnya saya kira tidak terlalu rumit. Ini kapsulnya masih terpasang bagus Ibu, nanti melepasnya saya kira lebih mudah. Setelah ibunya sudah kita raba posisi implannya, alat kita cek kembali sudah lengkap, kemudian membuka alat yang tidak steril ditempatkan ke alat steril. Bengkok kita dekatkan. Oke. Berikutnya yaitu setelah memakai celemek, kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu memakai sarung tangan yang dominan. Pakai yang kanan dulu. Setelah kita memakai sarung yang dominan, kita siapkan alat yang steril. Kita siapkan dulu yaitu dengan mengambil lidokain. Kita ambil lidokain. Kita ambil 3 cc ya. Kemudian kita tutup. Kita letakkan. Kemudian setelah itu
desinfeksi. Oke, alatnya ini dibuka dulu. Kita ambil depres, kemudian kita kasih betadine. Kita desinfeksi tempat implan yang akan dicabut 5-8 cm ke arah luar. Oke. Kita desinfeksi pada area yang dipasang implan, yaitu 8-13 cm secara melingkar ke arah luar. Oke, alat yang sudah dipakai tadi ditaruh dan jangan sampai menyentuh alat yang steril. Kita tunggu kering, kemudian kita pakai sarung tangan yang satunya. Selanjutnya memasang dup lubang pada tadi yang sudah di desinfeksi. Yang pertama yang akan saya praktekkan ini adalah teknik pencabutan dengan teknik baku. Ya, jadi setelah pasien sudah dikasih desinfeksi pada implan yang akan dicabut tadi, kemudian dipasang dup berlubang, kemudian sekarang adalah menyuntikkan anestesi. Oke, kita suntikkan anestesi pada ujung bawah kapsul yang akan kita lepas ya. Jadi kita suntikkan sebanyak 0,5 cc. Oke. Setelah itu kita arahkan jarum ke kapsul yang pertama, yaitu 1/4 kapsul ya. Kemudian setelah itu kita cabut sambil kita keluarkan sebanyak 1 cc. Oke. Kemudian kita arahkan lagi ke kapsul yang kedua ya. Kemudian sama, yaitu kita suntikkan sebanyak 1 cc sambil kita cabut, kita keluarkan. Nah, sisanya masih 0,5 cc, boleh kita taruh di tempat yang akan diinsisi nanti. Oke, sekarang habis ya. Setelah kita menyuntikkan anestesi, kemudian uji anestesi apakah ibunya masih merasakan ketika kita cubit. Gimana, Bu? Apa yang Ibu rasakan? Nah, ibunya menjawab tidak terasa apa-apa, Bu. Nah, baru setelah itu kita lakukan insisi. Kita buat insisi di bawah ujung kapsul yang mudah dicabut. Kita buat insisi buat insisi selebar 5 mm di bawah ujung kapsul yang mudah dicabut. Oke, sudah ya. Jadi megangnya seperti ini. Kemudian kita dorong kapsul yang mudah dilepas ke arah insisi tadi. Oke, kalau sudah kita ambil. Oke, kalau sudah terlihat, kemudian kita ambil dengan klem lengkung kapsul implannya. Kita jepit, kemudian kita tarik. Nah, kalau sudah kelihatan, kemudian kita ambil skalpel, kita bersihkan jaringan-jaringan yang melekat pada implannya. Kita selisih seperti ini ya. Oke. Nah, oke, kapsul sudah keluar satu. Berikutnya yaitu pencabutan implan dengan teknik pop out ya. Jadi teknik awalnya sama, yaitu dengan menyuntikkan anestesi tadi sebanyak 0,5 mili, kemudian diarahkan ya. Tekniknya sama, kita suntikan anestesi sebanyak 0,5 mili,
di arah nanti yang akan diinsisi, kemudian kita arahkan ke kapsul 1 sebanyak 1 mili sambil dicabut, kemudian kita arahkan ke kapsul yang kedua sama, yaitu dimasukkan sebanyak 1 mili, kemudian sisanya taruh di tempat yang akan dibuat insisi. Selanjutnya untuk teknik pop out ini yaitu setelah anestesi kita dorong kapsulnya ya. Kita dorong kapsulnya sampai kapsul mencuat ya. Setelah kapsul mencuat ya, kemudian kita buat insisi di bawah ujung kapsul kaudal yang mencuat tadi selebar 3 mili di bawah ujung kapsul. Nah, ya, jadi kita pertahankan tangan kiri tetap menahan ujung kapsul yang di atas, yang tangan kanan membuat insisi sebanyak atau selebar 3 mili, oke. Selanjutnya, setelah kita buat insisi, kita ambil kapsul yang mencuat tadi. Oke, kita ambil sama seperti tadi ya. Kalau sudah terlihat, kita bersihkan jaringan-jaringan yang melekat pada batang kapsul. Oke, kapsul sudah terambil. Yang ketiga yaitu pelepasan atau pencabutan implan dengan teknik U. Ya, jadi di sini untuk langkah awalnya sama dengan yang tadi, yaitu menyuntikkan anestesi sebanyak 0,5 di ujung bawah ujung kapsul. Kemudian kita arahkan ke kapsul yang pertama sebanyak 1 cc sambil kita tarik. Kemudian kita arahkan ke kapsul yang kedua, kita keluarkan lagi sebanyak 1 mili. Oke, sisanya dihabiskan di tengah. Oke. Selanjutnya sama, yaitu uji apakah ibunya masih terasa sakit ketika kita jepit. Gimana Bu, apakah ibu merasakan, apakah yang ibu rasakan? Ibunya menjawab tidak merasakan apa-apa. Selanjutnya kita membuat insisi di antara dua kapsul yaitu antara kapsul pertama dan kapsul kedua. Cuma bedanya kita ini memberi atau menginsisinya yaitu dengan arah vertikal ya. Jadi seperti ini di antara kapsul 1 dan kapsul 2. Jadi arah vertikal di sini kita buat insisi selebar 3 mm, oke. Ya. Setelah itu kita ambil klem U. Kita masukkan lewat insisi yang sudah kita buat tadi. Kita jepit kapsul. Kemudian kalau sudah berhasil kita jepit, kita keluarkan. Kalau sudah terlihat, kemudian kita putar ya, seperti ini. Kemudian kita bersihkan dengan skalpel seperti ini. Kita bersihkan jaringan yang melekat pada batang implan. Oke. Berikutnya kita ambil kapsul yang satunya lagi. Kita ambil, kalau sudah terlihat, kita ambil skalpel. Sudah kita jepit dengan skalpel. Kemudian kita bersihkan jaringan-jaringan yang melekat pada kapsul. Kemudian kita angkat. Oke, sudah. Nah, dua kapsul implan sudah berhasil kita ambil semua.
Kita periksa bahwa 2 kapsul sudah berhasil kita ambil semua, kemudian kita perlihatkan ke ibunya. Ini ibu ya, kapsulnya sudah terambil semua, yaitu 2 batang implan sudah tercabut semua. Oke, setelah itu kita rapatkan luka yang tadi kita insisi, kita rapatkan, kemudian kita tutup pakai Hansaplast dengan dirapatkan lukanya. Kita ambil dup berlubangnya, kemudian kita balut pakai perban. Oke, setelah luka sudah kita perban, kemudian kita ambil perlak pengalasnya, kemudian kasih tahu atau beritahu ibu tentang merawat luka. Ibu nanti di rumah luka yang bekas implan ini nanti jangan sampai terkena air ya Bu ya. Jadi 1 minggu tetap masih diperban. Kemudian jika di rumah nanti ibu merasakan nyeri, kemudian panas ya, kemudian keluar nanah, berarti ibu nanti langsung ke sini, nanti saya lihat ya. Tapi kalau nggak ada keluhan, nanti ditunggu sampai 1 minggu baru perbannya boleh dibuka ya ibu ya. Ibu sudah paham? Sudah Bu. Kemudian merapikan alat, kemudian merendam semua alat ke klorin, termasuk sepet kita bersihkan dengan air klorin. Kemudian setelah itu melepas sarung tangan, melepas celemek, kemudian cuci tangan. Demikianlah saya sudah mendemonstrasikan 3 cara pelepasan implan. Semoga adik-adik bisa memahami dan bisa paham apa yang sudah saya berikan ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.